Jumpa lagi kita di channel Countdown Beternak, membicarakan tentang bagaimana mengelola sebuah peternakan maupun pertanian secara terpadu. Pada konten ini nanti kita akan mengungkap bagaimana kita melakukan pemeliharaan terhadap ternak kita, baik itu unggas, kambing, ikan, atau sapi, dan lain-lain. Juga berkaitan dengan integrated farming, sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan antara pertanian tanaman, perikanan, dan juga peternakan secara holistik. Terima kasih mengunjungi konten ini dan kami berharap bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mesin tetas, dan ini mungkin akan ada beberapa episode di channel Countdown Beternak. Ini saya mungkin akan memperlihatkan mesin tetas yang pertama saya bikin yang seperti ini, sederhana. Jadi kami hanya menggunakan termostat yang sederhana, kemudian pengukur kelembaban, power di dalamnya ada lampu segala macam. Kemudian kami juga untuk seri kedua kami juga bikin seperti ini yang lebih besar kapasitasnya. Fungsinya juga sama untuk penetasan, tapi lebih kepada dua fungsi, pengaraman sekaligus penetasan. Kemudian di seri ketiga kami bikin yang seperti ini. Nah, ini yang agak lumayan canggih sedikit. Ini ada termostatnya yang sekaligus untuk mengukur kelembaban, pengendali kelembaban, dan ini ada juga timer ya, timernya untuk mengatur untuk membolak-balik telur. Kemudian ini sistem baterai juga ada yang kami buat kalau misalnya PLN mati. Nah, untuk ulasan beberapa hal mengenai mesin tetas bagian per bagian akan kami bahas pada beberapa episode ke depan. Oke guys, kita simak video selanjutnya. 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel Countdown Beternak. Para peternak ayam, terutama yang mereka yang menggeluti untuk penetasan telur dengan mesin penetasan telur, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mengaplikasikan mesin tetas telur kita dengan menggunakan termometer yang juga mengatur kelembaban. Jadi selain mengatur panas, suhu, juga kelembaban, dan ini otomatis ya. Jadi kalau untuk mendapatkan hasil terbaik dalam mesin tetas kita, saya merekomendasikan ini termometer STC 3028. Ini yang terbaru ya, STC 3028. Mungkin seri sebelumnya juga ada. Nah, untuk STC 3028 ini ada 10 pin ya di belakangnya. Kita buka dulu pengamannya. Ada 10 pin. Pinnya ada 10 ya. Nah, ini ada 10 pin. Yang seri sebelumnya itu hanya ada 9. Kali ini ada 10. Entah bagaimana, yang terbaru ini ada 10 pin ya. Nah, mungkin yang sebelumnya yang menggunakan 9 pin mungkin tidak akan bisa lagi tutorialnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bagaimana cara kita untuk memasang termometer ini, mengkoneksikannya dengan 10 pin ini.
Pertama kita siapkan kabel-kabel untuk koneksi ya. Nah, ini sudah siapkan kabel. Untuk untuk 3 kabel yang menyambung di sini satukan ya. Itu kita masukkan di pin nomor 1 ya. Pin nomor 1 kita masukkan dulu pin nomor 1. Misalkan 3 kabel ini disatukan dengan cukup kuat ya, sehingga tidak mudah lepas karena kita menggunakannya kan non-stop ini. Kemudian kita perlu koneksi untuk kabel untuk pin nomor 2 ya. Ini kita menggunakan kabel jumper, jadi nanti ada 3 pin yang kita jumper. Kemudian untuk kabel yang pertama ada 2 ini kita masukkan ke pin nomor 2. Pin nomor 1 dan 2 ini itu adalah power supply ya. Jadi untuk listrik rumah pin nomor 1 dan 2. Nah, ini yang pin 2 ya. Kita masukkan dulu. Harus kencang ya. Kemudian kita jumper, yang kabel jumpernya ini kita jumper ke pin nomor 7. 1 2 3 4 5 6 7 ini. Nah, ini kita masukkan ke pin nomor 7. Pin nomor 7 ini untuk kontrol untuk koneksi ke alat pelambat ya, membuat kelembaban. Kemudian yang terakhir, kabel jumper ini kita masukkan ke pin nomor 9. Pin nomor 9 ini untuk power kontrol untuk pemanas ya. Kita menggunakan lampu saat ini ya, kita menggunakan lampu panas lampu. Jadi ingat, ini kabel jumper tadi yang dikoneksikan ke pin nomor 2, kemudian kita jumper ke pin nomor 7 dan pin nomor 9. Kemudian selanjutnya kita akan memasang sensor. Sensor ini ada 4 kabel sensor ya. Jadi ini kabel sensor itu kita pasang di pin nomor 3, 4, 5 dan 6 sesuai dengan petunjuk di termometer ini. Pin nomor 3 itu adalah kabel berwarna biru. Kita pasang kabel warna biru pin nomor 3. Jadi kita pasang di pin nomor 3, benar-benar tersambung ya, jangan sampai tidak tersambung. Kemudian pin nomor 4 sensornya kabel kuning ya untuk pin nomor 4. Kemudian untuk kabel hijau kita masukkan di pin nomor 5 ya.
kita masukkan di pin nomor 5. Lepas pin nomor 3. Kabel kuning belum tersambung, kita pastikan dulu kabelnya benar-benar terkoneksi dalam pinnya. Kabel sensor ini kecil ya, kita bikin kabel kuning tadi di pin nomor 4. Kemudian kabel hijau kita masukkan di pin nomor 5 ya. Kemudian terakhir sensornya, kabel merah kita masukkan di pin nomor 6. Pastikan semua kabel benar-benar kuat ya, menempel ya. Nah, selanjutnya ini sensor sudah selesai ya. Jadi sensor ini untuk panas ya dan kelembaban ya. Batas atas dan batas bawah, panas maupun kelembaban. Kemudian kita koneksikan satu kabel ya, kita ambil untuk alat kelembaban di pin nomor 8. Untuk satu kabel ya, kita ambil untuk di pin nomor 8. Pin nomor 8. Satu kabel tunggal pin nomor 8. Nomor 8. Kemudian satu kabel tunggal juga kita masukkan di pin nomor 10. Sehingga kita masukkan di pin nomor 10. Nah, selanjutnya diingat ya, untuk pin nomor 1 dan 2 itu adalah untuk power supply. Kemudian pin 7, 8 yang tunggal ini 8 itu untuk mist maker ya, pembuat embun. Kemudian yang kabel tunggal 10, nanti 10 dan 9 yang sudah di jumper ke pin 2 itu nanti untuk lampu pemanas ya. Sekarang kita koneksikan dulu untuk power ya. Power ini kita menggunakan colokan. Ini tutorial ini untuk memberikan penjelasan bagaimana pemasangan ya, pemasangan termometer, pengaplikasiannya pada mesin penetasan telur. Keunggulan termometer ini itu bisa untuk kontrol panas dan juga kelembaban secara otomatis ya, tinggal kita yang mengatur. Ini nanti alat ini kita masukkan ke dalam mesin tetes telur. Nah, ini pin 1 dan 2 ya. Tadi ada kabel 3 ya, pin 1 dan 2. Nah, 1 2 ini untuk power ya. Untuk power nanti. Kemudian
Untuk mist maker kelembaban, nah ini saya sudah siapkan ya kabel, kemudian konektor sudah siap, jadi kita tinggal pasangkan ya. Ini tadi ada 3 ya, kita ambil satu untuk kita masukkan untuk koneksi di sini, kemudian ke kabel yang dari pin nomor 8 ya, kita tempelkan di sini untuk mist maker kelembaban. Nah ini nanti kita sambungkan ke adaptor ya. Mist maker yang saya gunakan ini menggunakan power voltase 24 volt ya. Nah ini nanti koneksinya kita pasang dulu. Dan ini sudah ya, jadi ingat, jadi ini pin nomor 8 ya, dan 1 di power. Kemudian untuk lampu pemanas kita ambil dari kabel pin 1, dan saya sudah siapkan ini lampu. Ini hanya contoh ya, nanti pada mesin tetas itu bervariasi ya, lampunya bisa 1, bisa 2 atau berapa lebih. Nah, satunya kita ambil dari kabel tunggal yang dari pin nomor 10 ya, yang tunggal tadi pin 10. Nah sekarang ini sudah semua terkoneksi, kita lihat bagaimana, apakah bisa berhasil. Kita pasang dulu pengaman untuk mencegah arus pendek. Kita pasang, kita akan coba untuk menyalakannya. Ini saya udah klik ya. Bismillah. Ini sudah pastikan semua terkoneksi. Ini alat sensor, kemudian lampu pemanas, kemudian ini adapter mist maker, dan ini mist maker ya. Ini alat pelembabnya pakai pelampung. Mist maker ini macam-macam ya, ada yang menggunakan 12 volt, ada yang 24. Kalau ini saya menggunakan 24 volt. Kita coba koneksikan, bismillah. Nah, alhamdulillah sudah bisa hidup. Nah ini lampunya nyala, kemudian mist maker, alat kelembaban juga udah aktif, sehingga sensor ya, sensor juga sedang menyensor karena ini outdoor ya. Jadi sini kelembabannya 28 ya. Untuk pengaturan termometer STC 3028 Dekatkan ke ini, kameranya. Lihatkan temperaturnya di kamera. temperaturnya ini saat ini 28, kan ini outdoor ya. Kemudian 28,5 suhunya, kalau kelembabannya 75 nih. Ini karena di outdoor saat ini ya. Tempat kalian mungkin akan berbeda ya. Untuk pengaturan batas atas batas bawah untuk panas ya, pengaturan lampu panas itu kita atur pakai tombol yang di atas ya,
tombol kiri dan kanan. Kita coba untuk mengatur setting suhu nih. Ini contoh saja ya. Ini kita atur untuk suhu batas bawah panasnya. Nah, kita coba batas bawahnya 30 atau 29. Nah, 29. Ini bawah. Maksimalnya kita tahan ya. Kemudian maksimal di 30. Kemudian kelembaban, untuk pengaturan kelembaban batas atas dan batas bawah kita settingnya dengan tombol yang di bawah. Tombol yang di bawah itu yang sebelah kiri untuk batas bawah. Nah, kita batas bawahnya kita gunakan 73,4. Ini contoh saja ya. Kemudian batas atasnya 80 nih, contoh. Sekarang kita akan mencoba mengkondisikan bagaimana seandainya sensor ini kita dekatkan di lampu, suhunya akan naik ya. Apakah otomatisnya berfungsi? Ya, nanti kalau panas dia akan, lampunya akan padam sendiri ya. Tunggu sebentar. Nah, berarti dia sudah mencapai batas maksimal panas, jadi lampunya otomatis akan padam. Kemudian kelembaban tadi kita setting kelembaban maksimal 80. Kita coba memainkan untuk sensor kelembabannya. Kalau dia 80 akan alat pacemakernya akan mati secara otomatis. Nah, ini sudah berhenti ya. Kembali, kita tunggu lagi saat apakah lampunya akan kembali hidup. Pada saat suhunya sudah turun ya, suhu 29 derajat. Kita tunggu sebentar nih. 29 derajat dia akan kembali menyala, karena di bawah 29 itu adalah batas bawah suhu yang kita setting saat ini. Untuk kelembaban ideal, panas ideal di mesin tetas telur itu berkisar antara 37 hingga 38. Atau bisa juga 37,5 sampai 38,5. Kita tunggu dingin ya. Kelembaban suhunya akan turun. Nanti pada saat 29 lampunya akan kembali menyala, karena tadi kita settingnya suhu minimalnya 29. Ada kelembaban yang turun. Tiga 39,3.
0,3 lagi ya. Nah, 0,2 pada saat di bawah 29 dia akan menyala. Nah, ini lampunya kembali menyala. Kemudian ini kelembabannya kan ini tadi sudah mati ya karena melebihi 80 kelembabannya. Nanti pada saat kelembabannya di bawah 73 sesuai dengan settingan kita saat ini, mist makernya akan kembali hidup. Dan ini semua alat ini akan berfungsi di dalam mesin tetes telur kita yang kita buat. Kemudian ini ada alat ini yang nyamping ini adalah untuk settingan pemasangan di dalam mesin tetes telur kita ya. Ini nanti ini dimasukkan ke dalam pin, kemudian dari belakang kita akan ini untuk mengencangkan. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga para peternak bisa mengambil manfaat bagi kita semua. Sekian dulu untuk penggunaan tutorial cara pemasangan STC 3028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak.